kita butuh bawang merah ya teman. Buat apa bawang merah ini? Buat kita olesin ke tanaman ini supaya apa? Supaya gurih ya teman-teman. Bawang merah itu biasanya identik dengan gurih ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Seperti bonsai, hidup pun butuh perhatian dan juga ketelatenan agar tumbuh dengan indah. Meskipun tak selalu dalam kondisi yang sempurna. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, para sahabat bonsai, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam kondisi sehat selalu, serta diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk teman-teman yang baru hadir di channel ini, salam kenal dan selamat datang di channel Sabto Bonsai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mencangkok tanaman yang akan dijadikan bahan bonsai. Di sini bukan berarti saya tidak mengajari teman-teman atau tidak menggurui teman-teman, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana caranya saya mencangkok tanaman untuk dijadikan bonsai. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya saya makin bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, saya akan mencontohkan bagaimana cara saya mencangkok tanaman, dan saya akan menggunakan ini anting putri ini sebagai bahan yang akan kita cangkok ya teman-teman. Di sini kita nanti akan menggunakan dua metode bagaimana cara kalau mencangkok yang batangnya besar dan juga batangnya kecil ya teman-teman. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan ke teman-teman semua, akan memberitahukan alat-alat apa saja yang dibutuhkan saat saya mencangkok atau kita akan mencangkok ya teman-teman. Baik, yang pertama yaitu pisau. Pisau ini gunanya untuk membersihkan kulit yang akan kita cangkok ya teman-teman. Jadi kita akan mengerat kulit tanaman ini, kita bersihkan yang akan kita cangkok. Nah, dulu yang kedua gunting. Jelas kita butuh gunting teman-teman untuk memotong tali ataupun plastik yang akan digunakan pembungkus ya teman-teman. Sini ada gunting, lalu plastik untuk pembungkus, serta tali rapia yang untuk mengikat plastik yang akan digunakan untuk membungkus media tanamnya ya teman-teman. Lalu di sini kita butuh juga media tanam untuk mencangkok ya. Di sini saya menggunakan kokopit ya teman-teman. Saya menggunakan kokopit. Kenapa saya menggunakan kokopit? Alasannya adalah kokopit ini dapat mempercepat pertumbuhan akar teman-teman. Jadi daripada tanah biasa akan lebih baik atau lebih cepat menggunakan kokopit. Tapi jika teman-teman tidak memiliki kokopit ya kalian teman-teman juga boleh menggunakan media tanam tanah biasa ya teman-teman. Ini menggunakan kokopit. Nah, itu alat-alat yang kita butuhkan teman-teman. Oke, kita langsung saja ke bagaimana cara mencangkoknya. Oke teman-teman, kita mulai saja cara mencangkoknya. Pertama-tama kita memilih bagian mana yang akan kita cangkok ya teman-teman. Nah, untuk membatasinya, misalkan yang di bawah itu kita cut dulu bawahnya seperti ini, kita tandain.
tandain seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian bawah, lalu tidak, karena ini batangnya kecil, tidak terlalu besar, kita tidak perlu mencangkok juga terlalu, jaraknya terlalu panjang ya teman-teman. Untuk mengeratnya tidak perlu panjang, cukup sekitar 2 atau 3 cm saja cukup teman-teman, atau 4 cm cukup, 2 sampai 4 cm cukup. Nah, bisa kita kira-kira saja ya teman-teman. Ini untuk bagian atas, ini adalah batas dimana nantinya ini akan menjadi tempat tumbuhnya akar ya teman-teman. Seperti ini, kita akan mulai kerat, kita kupas seperti ini. Nah, kita kerat sampai bersih. Biasanya kalau untuk anting putih ini mudah membersihkannya teman-teman. Kadang dia mudah melupas, kita kelupas gini saja juga boleh, karena ini tanaman yang sebenarnya kulitnya mudah dikupas ya teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Lalu tadi ada satu lagi teman-teman, yaitu kita butuh bawang merah ya teman. Buat apa bawang merah ini? Buat kita olesin ke tanaman ini supaya apa? Supaya gurih ya teman-teman. Bawang merah itu biasanya identik dengan gurih ya. Tidak teman-teman, tapi bawang merah ini cenderung juga dapat mempercepat pertumbuhan akar. Jadi kita oleskan saja di bagian yang atas yang akan ditumbuhi akar, calon dimana akar akan tumbuh seperti ini. Kita oleskan bawang merah teman-teman. Bawang merah seperti ini. Ini habis itu kita biarkan dulu dia kering ya teman-teman. Nanti setelah kering baru kita akan memberi media tanam teman-teman. Kita siapkan dulu plastiknya, kita ukur, tidak usah terlalu panjang juga, bisa dulu plastiknya. Oke teman-teman, setelah kering, sebelum kita kasih media tanam supaya mudah dan media tanamnya tersebut tidak tumpah-tumpah, kita ikatkan dulu plastik pembungkusnya yang bagian bawah ya teman. Jadi kita ikat dulu yang bagian bawah supaya nanti mudah untuk memberi media tanamnya ya teman, supaya tidak tumpah-tumpah nantinya. Oke, ini ikat kencang juga boleh. Ini, lalu setelah itu kita ambil media tanamnya, kita masukkan media tanamnya ya. Masukkan media tanam, kita usahakan media tanamnya ini cukup ya, cukup untuk menutupi kulit tanaman yang sudah kita isikan tadi, yang sudah kita kerat. Kita isikan. Jadi di sini intinya itu supaya cepat tumbuh ininya teman-teman. Ini
Oke, kita padatin ya teman-teman media tanamnya, kita beri secukupnya. Jika dirasa kira-kira sudah cukup, kita tali yang bagian atasnya dulu. Kita tali bagian atasnya. Tadi ini kita tali bagian atas ini. Tidak mudah lepas ya seperti ini. Nah, kita matikan. Nah, dan ini supaya tidak lepas, supaya kencang ya teman-teman, media tanamnya ini kencang, kita akan ikat tengahnya. Kita akan ikat di bagian tengah sini supaya media tanamnya juga kencang ya teman-teman, jadi tidak tumpah dan melekat di tengahnya, di batangnya teman-teman. Agak besar supaya kuat ikatannya seperti ini. Nah, kali ini supaya media tanamnya ini kencang. Seperti ini. Nah, ini mau kita rapikan, kita potong boleh, tidak juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman hasil dari mencangkoknya. Jadi kita akan lihat pertumbuhan akarnya dalam 2 minggu atau 1 bulan mungkin ya. Kita akan lihat nanti. Kita akan buat videonya waktu ini sudah mulai berangkat, kita akan pantau perkembangannya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hasil mencangkok kita untuk cara yang pertama ya teman-teman. Dan kita akan mencangkok dengan cara yang kedua. Oke teman-teman, kita langsung saja mencangkok ke cara yang kedua ya teman-teman. Oke, cara yang kedua kita bersihkan dulu. Nah, ini saya akan mencangkok ranting yang sebelah sini ya teman-teman, di bawah ini. Kenapa? Supaya ini nanti kita akan bisa mengambil ini sebagai cabang utama, cabang kedua ya teman-teman, seperti itu. Maka saya akan mencangkok sini. Untuk pertama-tama kita akan tentukan yang atas dulu, karena yang atas ini nanti yang akan dijadikan pertumbuhan akar ya, yang akan menjadi akarannya. Jadi kita sudah sesuaikan, kita beri jarak sekitar 1 meter dari atas teman-teman. 1 meter, 1 sentimeter teman-teman, bukan 1 meter. Kalau 1 meter panjang gitu ya kan. Nah ini karena ini rantingnya sangat kecil, cabangnya sangat kecil, tidak perlu panjang-panjang teman-teman. Kita cukup 1 cm atau 2 cm lah teman-teman, sentimeter. Ini ya, kita kerat lagi seperti ini. Nah lalu kita bersihkan lagi kulitnya ini teman-teman, kita kupas kulitnya. Nah kalau anting putri gampang sekali teman-teman. Nah sudah bersih seperti ini, kita kasih resep dapur lagi teman-teman, yaitu kita kasih bawang merah yang kita iris ya teman-teman. Kita oleskan lagi di sini ya. Nah kita oleskan lagi supaya apa teman-teman? Iya pintar, supaya cepat tumbuh akar ya teman-teman. Nah setelah itu kita ambil media tanam teman-teman. Nah untuk yang tadi media tanamnya adalah kita bentuk tabur ya. Kalau yang ini kita sudah siapkan
Media tanamnya itu ini saya taruh kokopit di plastik es balon ya teman-teman, yang saya ikat sudah padat. Caranya kita belah sini teman-teman, kita belah ya, kelihatan, kita belah, kita belek, waduh kok agak ngilung lihatnya ya guys ya, agak ngilung lihat beleannya guys. Beli gimana? Nah, setelah lihat belean seperti ini, kita masukkan sini guys, Cep. Lalu tutup begini guys. Nah, sudah ditutup, kita ambil tali rapia, lalu kita ikat kencang ya teman-teman, kita ikat kencang seperti ini. Ini cara mencangkok kedua ini memang cara yang sangat praktis. Biasanya kalau yang nggak mau ribet, mereka akan lebih suka mencangkok dengan cara yang kedua ini. Tapi kalau untuk yang batangnya besar ya media tanamnya juga cukup besar ya, harus banyak, tabiknya juga cukup besar. Nah seperti ini kita tali. Nah ini teman-teman, nah gini, nah sudah jadi seperti ini teman-teman ya, kira-kira ini sudah jadi. Ini cara mencangkok dengan hasil cangkok dengan cara yang kedua seperti ini teman-teman. Cukup cepat sekali teman-teman kalau untuk yang cara kedua ini. Oke teman-teman, ini adalah hasil cangkokan kita dengan metode atau teknik ini, cara yang pertama ya teman-teman. Ini hasil yang dengan cara yang pertama, dan ini adalah cara yang kedua. Teman-teman sudah tahu praktis yang mana, cepat yang mana, itu terserah teman-teman mau pakai cara yang mana, boleh semuanya, tidak salah. Dan semuanya itu bisa dilakukan, bisa digunakan, dan menurut pengalaman saya yang sudah saya lakukan, semuanya bisa berhasil untuk cara yang kedua ataupun yang pertama ya guys ya. Sama saja, semuanya bisa berhasil. Oke teman-teman, selamat mencoba. Kita langsung aja teman-teman ke cara yang ketiga. Namun cara yang ketiga ini tidak bisa dilakukan di tanaman anting putri ya teman-teman. Biasanya cara yang ketiga ini biasa dilakukan itu untuk tanaman jenis beringin atau kimeng ya teman-teman. Cara apa yang hanya bisa dilakukan di beringin atau kimeng, yaitu untuk yang ketiga itu disebut cangkok angin ya teman-teman. Karena cangkok angin ini sangat praktis teman-teman, jadi tidak perlu media tanam. Seperti apa caranya? Oke teman-teman, nah untuk cara cangkok yang ketiga itu yaitu cangkok angin, kita akan menggunakan sebagai bahan contoh adalah ini teman-teman, kimeng. Jadi cangkok angin itu hanya bisa dilakukan di pohon kimeng atau beringin ya teman-teman. Ini adalah salah satu koleksi pohon kimeng saya juga yang dengan kelok yang menarik. Namun ini karena memang saya tahapan ya teman-teman, jadi saya mau sebelum dipotong akan saya cangkok angin dulu, supaya nanti ketika saya potong ini bisa saya gunakan lagi atau saya tanam sistem gabung ya teman-teman. Jadi ini akan saya cangkok angin terlebih dahulu. Oke teman-teman, seperti ini caranya teman-teman. Kita langsung saja praktekkan caranya teman-teman, karena ini sudah lumayan ya teman-teman. Ini sudah bisa dipotong, karena ini sudah saya potong.
ini potong, maka ini akan saya cangkok angin. Ini teman-teman caranya cangkok angin. Seperti tadi kita harus melukai, kita lukai dulu ya teman-teman. Seperti ini. Kita akan kupas kulit. Nah ini nanti saya potongnya di sini teman-teman. Jadi ini kita angkat dulu seperti ini, lalu sini angkat juga karena ini batangnya kecil, tidak perlu ini ya teman-teman, terlalu panjang, tidak perlu terlalu panjang. Nah, seperti ini kita bersihkan kulitnya. Nah, untuk kimeng ini juga termasuk tanaman yang mudah teman-teman, mengupas kulitnya. Jadi cukup kita begini saja. Nah, kita bisa kupas menggunakan tangan. Nah cukup seperti ini saja teman-teman. Dan ini sudah selesai teman-teman. Kita biarkan seperti ini saja. Nanti akar akan tumbuh dengan sendirinya di bagian sini ya teman-teman. Kita biarkan saja. Kita buat juga yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, yang ini kita cangkok juga. Ini kita cangkok ya teman-teman. Masukin di sebelah sini. Seperti ini teman-teman. Kita biarkan saja, tidak perlu kita tutup dengan media tanam ya teman-teman. Nah ini cara yang ketiga ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi cara mencangkok yang biasa saya lakukan, yaitu cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Dan cara pertama dan cara kedua bisa dilakukan di jenis tanaman apapun ya teman-teman. Namun untuk yang cara yang ketiga, yaitu cangkok angin, saya hanya menggunakannya di beringin dan juga kimeng teman-teman. Dan itu saja teman-teman, silakan mencoba, semoga berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini juga menjadi sumber inspirasi buat teman-teman semua, dan selamat mencoba. Semoga teman-teman juga bisa mencangkok, bisa mempraktekkannya. Nanti jika ada kendala atau kurang puas atau ingin ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan jawab satu persatu. Jika teman-teman ada ide konten bonsai kita, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya usahakan saya akan buatkan videonya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini menjadi inspirasi dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Semoga berhasil. Dan mohon maaf jika selama dalam video ini ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman, agar saya makin semangat mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah konten apalagi yang harus saya buat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam Sabto Bonsai.